tadi ibadah sekolah minggu kita hari ini ya, Semelingkit kita hari ini. Nah, semuanya kakak, wah kakak udah lihat udah pada ganteng-ganteng semua, udah pada cantik-cantik semua. Nah berarti kita siap memuji Tuhan ya kan? Nah per saat ini sebelum kita lebih jauh memuji Tuhan, sebelum kita menyanyi untuk Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah ikutin kakak berdoa. Kakak mengajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memelihara kami, bahkan Engkau telah mengantarkan kami ke tempat ini Bapa. Engkau berkati untuk setiap teman-teman kami, sanak saudara, sahabat-sahabat kami Tuhan, yang belum sempat hadir pada hari ini maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak punya suatu yel-yel yang dahsyat, yang asik. Nah adik-adik mau mendengarnya? Nah, nanti yel-yelnya seperti ini adik-adik. Nanti kalau kakak bilang sama adik-adik, gimana kabarnya? Nah adik-adik harus jawab, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, udah bersiap nih? Oke, nah dengan hitungan 1, 2, 3. Nah kakak akan mengajak adik-adik semua. Oke, 1, 2, 3. Gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yeah, yeah. Nah semuanya tetap semangat ya kakak melihat adik-adik. Mari kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan.
gerakin badan kita ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Lompat besar, besar dari Allah ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Katakan Dia mengasihi. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah besar, 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 besar. Lompat yang tinggi. Besar. Katakan walaupun belum besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walaupun belum besar, saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Lompat besar.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Bapa, tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu. glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Nah, pada saat ini waktu yang ditunggu-tunggu adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Nah, akan mengundang kita semua untuk siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan saat ini Engkau sedang memberikan sukacita kepada kami semua Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kakak semelengkit kami yang mengajar kami Tuhan.
Biarlah firman ini boleh menjadi pelita dalam hidup kami, dalam roh kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Dalam doa kami Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke adik-adik. Sekarang kakak akan bercerita tentang firman Tuhan. Nah, siapa yang sudah bawa Alkitabnya semua? Ada yang bawa Alkitabnya semua? Nah, kalau gitu mungkin ada yang tahu kakak akan bercerita tentang apa? Nah, kalau tidak tahu, mari sama-sama kita mendengar ya. Dengar kakak bercerita. Kakak akan bercerita tentang Yesus dipermuliakan. Apa adik-adik? Yesus dipermuliakan. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 33. Nah, sekali lagi Markus pasal 8 ayat 31 sampai ke 33. Baik, kakak akan baca untuk kita semua ya. Ayat yang 31. Kemudian datanglah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit setelah 3 hari. Ya, ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak ingin kasih ayat hafalan untuk adik-adik ya, supaya minggu depan bisa dihafal. Jika kakak bertanya, adik-adik sudah bisa menghafalnya, oke? Nah, ayat hafalannya terdapat di dalam Lukas pasal yang 9 ayat 35b. Sekali lagi, Lukas pasal 9 ayat 35b. Berkata demikian, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Adik-adik, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mereka berkumpul, dan Tuhan Yesus mulai bercerita. Tuhan Yesus mulai membuka rahasia dalam dirinya. Nah, ada yang tahu apa itu adik-adik? Nah, jadi Tuhan Yesus akan bercerita kepada murid-muridnya tentang apa yang terjadi kepadanya. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mendengar apa yang Yesus katakan tentang dirinya, kemudian murid-muridnya sangat terkejut. Murid-muridnya sangat tercengang-cengang dan sambil melihat kepada teman-teman yang lain. Mereka sambil melihat. Nah, adik-adik, apakah yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tersebut? Nah, ini dia. Tuhan Yesus membuka rahasia tentang penderitaannya. Nah, sudah hampir 3 tahun murid-murid Tuhan Yesus bersama murid-murid Tuhan Yesus. Mereka kemana-mana bersama-sama. Mereka pelayanan bersama-sama bersama Tuhan Yesus ya. Nah, ketika adapun suka maupun duka murid-murid Tuhan Yesus, mereka tetap menjalaninya, mengalaminya bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah itu ketika Tuhan Yesus mengatakan hal yang terjadi kepada murid-muridnya, kemudian mereka terkejut, ya. Mereka maunya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan mereka, adik-adik. Maka untuk sebab itu Tuhan Yesus jujur kepada murid-muridnya dan agar murid-muridnya mengetahui hal itu.
Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata, aku sebagai anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Aku akan ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kemudian aku harus mati. Tetapi sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, waktu murid-murid mendengar hal ini, adik-adik, mereka saling berpandang-pandangan kepada teman-temannya. Apa? Mana mungkin Tuhan kita akan dibinasakan? Mana mungkin Tuhan kita akan disalibkan? Kata murid-muridnya. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus pun sudah tidak berkata-kata lagi. Mereka sudah bingung apa yang harus dia katakan kepada Tuhan Yesus. Kemudian ada salah satu murid Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus ke tempat yang jauh dari teman-temannya, yaitu Petrus. Petrus menegur Tuhan Yesus dan dia berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Hal ini tidak boleh menimpa engkau." Kata Petrus kepada Tuhan Yesus. Namun, apakah yang Tuhan Yesus katakan? Mari kita lihat. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah engkau iblis, sebab engkau tidak tahu apa yang Allah maksudkan, tetapi engkau berkata apa yang manusia inginkan." Nah, adik-adik, sangat terkejut kan kita mendengar percakapan Tuhan Yesus bersama Petrus. Nah, maksud Tuhan Yesus di sini baik adik-adik agar murid-muridnya tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati dan dia akan disalibkan dan dia akan mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa manusia. Adik-adik, jadi iblis dia tidak mau melihat Tuhan Yesus menderita dan menebus kita dari kekuasaan iblis. Namun iblis ingin supaya manusia atau kita ini tunduk kepada kekuasaannya. Makanya untuk itu dia masuk melalui pikiran Petrus supaya menolak agar Tuhan Yesus itu menggagalkan rencananya untuk menebus kita dari dosa. Nah, adik-adik, setelah Yesus berbicara kepada Petrus, dia berbicara juga kepada murid-muridnya. Dan ia berkata bukan hanya dia sendiri yang menderita, tetapi melainkan murid-muridnya juga menderita. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, ada 2 murid Tuhan Yesus yang sudah mengerti, yaitu Yakobus dan Yohanes. Sebab Tuhan sudah mengatakan terlebih dahulu kepada mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, bahwa siapa yang mau mengikuti aku, dia harus berani menyangkal dirinya, sama seperti aku. Tidak boleh hidup menurut kemauannya sendiri. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan adik-adik kepada teman-temannya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Karena aku dan Injil, dia akan menyelamatkan nyawanya. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa muridnya, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk naik ke gunung bersama-sama dengannya. Di sana Tuhan Yesus berdoa kepada Allah. Tetapi murid Tuhan Yesus tidur. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi ada sesuatu yang indah sekali ya, bersama-sama Tuhan Yesus. Nah, di sana Bapa di sorga mengatakan kemuliaan yang Yesus miliki waktu ia di sorga belum datang ke dunia ini sebagai manusia. Wajah yang bersinar seperti matahari. Nah,
Mungkin adik-adik pernah lihat matahari, cerah tidak? Nah, cerah kan? Itu juga muka Allah ketika Tuhan Yesus berdoa saat itu tidak kelihatan, namun bersinar berkilau. Nah, tiba-tiba ada lagi dua orang yang menampakkan diri dengan cahaya di sorga. Yang satu adalah Musa, yang tubuhnya dikuburkan oleh Allah sendiri. Dan yang kedua adalah Nabi Elia, yang pada akhir hidupnya di bumi, ia naik ke sorga dalam awan-awan dengan kereta berapi. Tidak lama kemudian, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, mereka terbangun dan mereka tercengang melihat ada 3 orang bersama-sama Yesus pada saat itu, adik-adik. Nah, mereka pun menggosok matanya. Dikiranya mimpi, mereka menggosok mata-matanya. Nah, kemudian mereka melihat ke arah Tuhan Yesus dan segala kemuliaannya. Dan dia berkata, benarkah Tuhan Yesus berbicara kepada Elia? Nah, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, betapa berbahagianya kami bersama-sama dengan Engkau. Nah, baiklah, sekarang kami akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk Guru, 2 untuk Elia, 3 untuk Musa. Namun apa yang Petrus katakan itu dia tidak mengerti. Tapi dia ingin Musa dan Elia itu kemuliaannya tetap ada di sana. Tiba-tiba sebuah awan datang menaungi mereka dan menutupi mereka. Saat itu adalah hadirat Allah yang datang. Nah, waktu awan mulai menutupi mereka, dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka menjadi sangat takut. Mereka ketakutan. Ya, kemudian mereka mendengar suara dari awan berkata, inilah anakku yang kukasihinya. Nah, tunduklah kepadanya. Kemudian mendengar hal itu, Yakobus, Petrus, dan Yohanes itu takut. Kemudian mereka tetap taat kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sudah berdoa, kemudian dia menghampiri muridnya yang lagi tidur tadi, dan dia berkata, jangan takut, jangan takut. Dan waktu murid-murid mengangkat wajahnya kembali, awan dan kemuliaan Elia dan Musa sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Mereka hanya melihat Tuhan Yesus, Tuhan dan Guru mereka, seperti yang mereka kenal, seorang manusia seperti mereka. Nah, adik-adik, melalui cerita kita tadi, Allah ingin para murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Putra Allah. Nah, oleh sebab itu kita sebagai manusia dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, oleh sebab itu kita harus tetap mengasihi Tuhan, kita tetap percaya kepadanya, ya. Nah, adik-adik, selain itu juga Allah ingin agar para murid-muridnya bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya. Meskipun dengan kata-kata sulit untuk mengertinya, tetapi ia harus bisa mendengarnya dengan telinga, supaya apa yang Tuhan Yesus sampaikan mereka tetap dapat mengertinya. Adik-adik, pada pagi hari ini kita sudah diberitahukan oleh Tuhan Yesus agar kita tetap percaya kepada siapa? Kepada Allah kita, yaitu Tuhan Yesus, bahwa Dia sendiri adalah anak Allah, Putra Allah
yang dipilih oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan umat manusia. Sebab itu, jangan pernah kita lupakan apa yang kita pelajari melalui cerita renungan hari ini, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan bukan hanya mendengar saja, bukan hanya melihat, tetapi marilah kita melakukannya dengan iman kita. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dan menjadi motivasi kami sehingga kami tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum itu kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Dan sebelum itu kita akan berdoa, minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, ikutin kakak berdoa. Sikap doanya seperti biasa, lipat tangan, tutup mata, tutup kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kepadamu ya Bapa, untuk kasih setiamu hari ini Tuhan, sehingga kami sudah melakukan kewajiban kami sudah beribadah memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ya, Engkau antar kami ke rumah kami sehingga kami boleh sampai ke rumah dengan keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati.